Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, ini momen remaja remaja asal Bekasi yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi atas ketidakadilannya sebuah kebijakan Kang Deddy Mulyadi atas penggusurannya rumah keluarganya ini yang menduduki tanah negara, yang bersikukuh dengan pendiriannya. Sebetulnya anak remaja ini cerdas, spekingnya kuat, mentalnya juga lumayan lah, keren. Ya, spek up-nya itu memang bagus, tapi tidak logis, tidak logika. Ya wajar lah, mungkin dia masih masa belajar ya. Semua juga, setiap orang punya pendapat masing-masing. Apalagi remaja seperti ini sangat berani, sangat lantang mengkritik kebijakan seorang pemimpin. Ya wajar itu. Tapi di samping itu ya perlulah pendidikan sekarang itu adab yang dikedepankan. Banyak yang orang pintar, ya pintarnya berbicara. Apalagi sekarang pejabat banyak yang pintar korupsi, yaitu karena pintar ngomong doang gitu. Tidak sedikit ada juga yang berkomentar, para netizen, yaitu demi anak apa sih kita membiayai semua, apalagi tur study tour gitu, membiayai demi anak gitu. Ya itu tanda tanyanya, pertanyaannya, maksudnya Kang Deddy Mulyadi bukan ke situ. Jelas Kang Deddy itu bukan melarang perpisahannya atau acara perpisahannya di sekolah. Ya itu Kang Deddy Mulyadi sudah jelas mengatakan hanya untuk membantu beban orang tua pada murid-muridnya itu, walaupun memang tidak tidak meminta bantuan orang lain atau dari pemerintahan. Ya apalagi zaman sekarang, memang anak-anak zaman sekarang, anak saya aja umur 2 tahun udah pintar, ya apalagi main HP ya, pintar banget gitu. Tetap pintaran itu kalau tidak dibarengi dengan adab atau praktek yang sopan santun, percuma. Nanti kedepannya seperti apa gitu. Makanya saya sering bilang, di Indonesia itu tidak kekurangan orang berilmu, dan orang yang pintar tidak kekurangan. Yang dibutuhkan sekarang ini bangsa Indonesia di negara kita ya orang-orang yang jujur, yang beradab, berbudi pekerti. Itu yang dibutuhkan di Indonesia sekarang. Nah, oke, simak kita video lengkapnya seperti apa saat remaja anak SMA ini di depan Kang Deddy Mulyadi. Yuk. Ini rombongan yang dari Bekasi. Cikarang, Sukajaya, Pak. Kemarin ketemu saya. Iya. Bapak namanya siapa? Siman Santoso alias Siman Bodong. Aslinya mana Bapak? Aslinya situ Pak, yang tempat tergusur. Kenapa sampai nggak punya rumah sama sekali? Ya emang dari golongan orang nggak mampu. Gua kan biasanya orang Bekasi itu kan pasti ada keturunannya Pak. Itu dia, mungkin keturunan saya emang keturunan nggak punya rumah Pak. Belah. Mungkin dijual dulu Enggak, keturunannya. Pak. Enggak Pak. Terus emang saya dulu golongan orang nggak mampu. Bapak saya juga tani kuli. Ya sudah. Tapi Bapak kalau kelihatan nggak mampu gagal. Itu loh, Pak. jangan menonjolkan saya. Oh. Ya, itu harus. Duit boleh Pak kagak punya, tapi tampang harus utama. Pak, iya, itu. Biar tekor asar kesohor. Iya, Pak. Terus kemarin kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? Itu saya bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. Lulus dari mana? Dari SMA saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya. Terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, sama. Tapi Iya, Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dicicil. Iya, membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan
ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Ya, oke. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Iya. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Ah. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, Oke. kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada iya. interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Hah, rumah aja nggak punya bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut Apa? saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya iya. udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri sok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah, sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Iya. Bener nggak? Ya kan? Hah, kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, nggak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Kalau besok pada waktu perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Kalau besok perpisahan ada tawuran, tanggung jawab sendiri, tidak bawa institusi. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang Pak. 1 juta doang. Iya, 1 Nah, juta 200. Ibu berapa gitu? ibunya. Iya. Nah, ibu kerja apa? Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? wira swasta, Wira swastanya apa? dagang, Dagang apa? dagang botol. Botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar. Iya, soalnya kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Mm-mm. Jadi kedepannya ya kalau nggak ada kenangan kan ibaratnya ini. Bu, tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh Bu, foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP. Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke, pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani gitu. Ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa sih. Oke, kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari Lah mertua. bukan, artinya ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah rakyat. Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol PP datang, Ya, cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang, bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Ya, oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kan logikanya harus dipakai. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal, Pak. Iya lah. Iya. Ibu mendukung saya, ibu saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi itu lebih hati? Yang nunggak baju sekolah ini sampai sekarang masih banyak. Saya kasih tahu ke Mbak, yang nunggak ijazah di Jawa Barat itu sangat banyak. Berapa coba total tagihan yang harus dibayar oleh pemerintah provinsi? 1,3 triliun.
1,3 triliun tuh kalau pakai ngebangun jalan dan drainase di Bekasi itu selesai total. Jadi itu fakta, ya. Gitu. Saya ucapin terima kasih, saya bersedia kritik dan yang mengkritiknya saya undang. Dan yang mengkritiknya saya bantu juga untuk kontrakan. Gitu ya. Enggak kan saya nggak bantu, enggak. Gitu. Itulah speak up remaja ini sangat luar biasa ya. Apalagi speak up itu frase kritik, mengkritik dengan cara lantang kepada seorang pemimpin. Itu bagus. Itu untuk melatih mental juga ya. Sebagai orator ke depannya, yaitu mungkin cocoknya dan sebagai menjadi pendemo, pembicara handal ya. Itu harus seperti di karakternya. Nah, tapi yang ada yang unik loh ini. Jadi mindsetnya itu, pemikirannya itu seirama dengan ibunya ini. Ibunya dengan ibu dan anak ini seirama. Ya wajar lah, anak kandungnya sendiri kan, ya wajar. Ya orang tuanya sendiri, ibu kandungnya sangat mendukung anaknya untuk mengikuti sistem sistem sekolahannya untuk melaksanakan study tour kemana-mana, walaupun tidak sedikit mengeluarkan ongkos atau biaya untuk biaya perpisahan tersebut. Itu Kang Deddy sangat disayangkan, karena mereka dibandingkan dengan yang lain tidak setuju yang ada di debat itu, tidak setuju, tidak sependapat dengan anak remaja dan ibunya ini. Ya namanya setiap orang punya beda-beda masing-masing pendapat dan keinginan. Semuanya tujuannya baik, tapi kan di situ salah penafsirannya. Ya, sering sekali banyak orang-orang yang salah menafsirkannya apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Itunya harus kita cermati. Ya walaupun begitu, Kang Deddy Mulyadi sangat senang dikritik. Ada masukan-masukan dari masyarakatnya, tapi secara speak up-nya yang harus masuk logika, yang terukur, gitu kan, sesuai aturan. Nah, itu penting itu, karena Kang Deddy Mulyadi sangat orang bijaksana. Walaupun begitu juga Kang Deddy tetap akan memberikan kepada mereka, memberikan bantuan, karena Kang Deddy menjalankan tindakan seperti itu, sistem yang akan dijalankan, program yang akan dijalankan, yaitu demi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan diri sendiri atau kelompok, bukan. Makanya Kang Deddy Mulyadi berdiri sendiri karena untuk membela rakyat, bukan membela partai, bukan. Ya buktinya, sebagai bukti salah satu contoh ada sekarang, dari mana sekarang masyarakat pada mengadu pada Kang Deddy Mulyadi. Kepada pemimpin gubernur yang lain nggak ada pada diam kan, nggak ada pengaduan apa gitu. Sekarang rakyat berani mengadu kepada Kang Deddy Mulyadi karena masyarakat, rakyat khusus Jawa Barat mempercayakan pada Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Yaitu karena Kang Deddy Mulyadi orang yang lurus, orang yang benar, membela rakyat, kan? Banyak masyarakat mengadu pada Kang Deddy Mulyadi, segala macam masalahan selesai Kang Deddy Mulyadi. Apa itu Kang Deddy Mulyadi? Sekarang pejabat yang lain mana pada diem sendiri kan? Ya itu. Pokoknya Kang Deddy Mulyadi luar biasa, mantap. Kita dukung terus Kang Deddy Mulyadi, kawal terus sistemnya. Walaupun agak galak, tegas, sering bercanda, sering humor, kadang-kadang kata-katanya memang ceplos-ceplos ya. Ya itulah ciri khas orang Sunda. Yang penting tidak merugikan orang lain, itu aja. Malah Kang Deddy Mulyadi membantu dan memberikan solusi kepada masyarakat. Oke, Sampurasun, salam Kang Deddy Mulyadi, sehat terus.